Mohon izin, saya akan menyampaikan bahwa program ini merupakan output daripada keseluruhan proses KKN kami selama kurang lebih 1 bulan. Mari kita mulai acara ini dengan doa yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kita semua perlu memanjatkan doa demi kelancaran acara ini. Maka untuk itu kepada Kang Muhammad Septian barangkali sudah bisa bergabung, dipersilahkan untuk membaca doa. Untuk mengawali acara kita kali ini, yang pertama saya persilahkan Kang Galang sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Pelaksana Webinar. Waktu dan kesempatan disilakan kepada Kang Galang. Ya, terima kasih Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dengan senang hati juga mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Cecep selaku dosen pembimbing lapangan kami di KKN kelompok kami ini, juga sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Cecep, waktu dan kesempatan disilahkan. Baik, terima kasih Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam rangkaian pematerian yang mungkin kali ini diawali dengan pengisian pretest bagi para peserta webinar. Demikian perkenalan yang dapat saya bacakan. Mungkin selebihnya kepada Bapak Cecep, waktu dan kesempatan kami silakan untuk menyampaikan materi. Seperti apa? Nah, di sini saya mengambil topik kenali bisnismu sebelum bermain digital marketing. Mengapa dengan demikian? Karena di dalam konteks era sekarang, pemasaran digital itu memiliki peranan penting, di mana perilaku-perilaku konsumen itu sudah didasari oleh aktivitas. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Kalau ini akan sangat begitu kompleks, nanti teman dari tim mahasiswa sudah menyiapkan pembicara praktisinya, kita akan dengar sharing pengalaman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti ada sesi tanya jawab, nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Selanjutnya saya persilakan waktu dan kesempatannya untuk Teh Wening menyampaikan materi yang kedua. Silakan Teh Wening. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Pada Pak Cecep yang saya hormati dan teman-teman yang telah berpartisipasi, sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada panitia penyelenggara KKN PPM Virtual Integratif 2021 ya, yang telah mengundang saya sebagai pemateri pada webinar hari ini. Saya sangat senang sekali berada di sini dan teman-teman mungkin sekian aja, boleh di next. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Semoga dapat bermanfaat sharing saya kali ini. Ini Instagram saya, siapa tahu mau tanya-tanya lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Teh Wening, terima kasih yang sebesar-besarnya, sungguh luar biasa ya materi yang disampaikan barusan. Ini materi penyampaian materi kedua dari Teh Wening ini pada hari ini. Selanjutnya mungkin dapat kita mulai sesi yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Akang Teteh para peserta webinar yang mungkin dari tadi sudah tidak sabar ingin mengajukan pertanyaan ya, ingin berdiskusi tentang apa yang dialami, apa yang dirasakan atau apa yang terpikirkan yang barangkali dapat kita diskusikan bersama-sama di forum ini. Dan di sini pada sesi ini Bapak Ibu Akang Teteh peserta silakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu sebelum akhirnya mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Diharapkan dapat dipersiapkan kamera dan mikrofonnya. Juga rangkaian ini akan saya buka dalam 2 sesi Bapak Ibu Akang Teteh dengan masing-masing 3 pertanyaan dalam 1 sesi. Silakan kepada Bapak Ibu Akang Teteh untuk memajukan pertanyaan di sesi pertama untuk 3 pertanyaan pertama. Baik, sudah ada 2. Oke, barangkali pertama untuk Kang Budi, ini dari Master of Ceremony. Silakan diajukan pertanyaannya, Kang Budi. Nah, kalau misalnya seperti itu dengan segala keterbatasan tadi, bagaimana bisa menggunakan media sosial dengan efektif seperti itu? Kemudian selanjutnya, kalau misalnya boleh tahu kalau tantangan dalam dunia digital marketing itu apa saja? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Budi atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung terlebih dahulu, kita beranjak ke penanya kedua. Barangkali boleh Teh Embun dipersiapkan mikrofon dan kameranya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Salam kenal, nama saya Jen. Mohon maaf Teh Embun, mohon maaf, izin maaf memotong pembicaraan. Mungkin barangkali bisa dikeraskan lagi suaranya. Teh, boleh dicek? Ya, halo. Ya, cek. Oke, sudah jelas Teh. Ya, terima kasih Sudah terdengar. sudah memberikan kesempatan untuk saya. Pertanyaan saya sih sesimpel mungkin karena saya di sini sebagai wedding organizer ya. Artinya tadi sebagai acuan untuk marketing ya khususnya di bidang WO, karena saya ini untuk di masa sekarang mencapai istilahnya omset yang terlalu besar itu berasa sangat sulit. Satu karena dikarenakan aturan dan lain-lain dari berbagai hal yang memang saat ini kita rasakan bersama-sama. Akhirnya saya banting setir tadi, kalau mungkin untuk SA Wedding banting setir itu untuk mengolah harga dari up menjadi mungkin ada diskon. Nah, di sini saya menjadikan itu salah satu juga. Namun untuk apa ya? Untuk saya ini lebih khusus ke pembantingannya itu bukan di venue-nya, tapi kalau venue mungkin masih ada ya 1-2, tapi lebih ke di rumahan. Nah, gimana cara mensiasati agar memang orang-orang atau klien kita ini dapat mengerti dengan aturan, dengan juga konsep yang sudah disediakan, walaupun mungkin pada kenyataannya kita memang tidak menggunakan venue, tapi di rumah gitu loh. Dengan seadanya, dengan kapasitas yang memang tidak boleh melebihi dari batas aturan yang sudah ada saat ini. Itu saja mungkin yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin sudah tersampaikan barangkali pertanyaan dari Teh Embun. Sudah tercatat dengan baik. Ya, mohon. Oke, baik, terima kasih Teh Embun atas pertanyaannya. Kemudian kami persilakan untuk penanya ketiga di sesi pertama ini. Silakan Kak Teh Yuke Dwi Pratiwi, mohon dipersiapkan mikrofon dan kameranya. Disilakan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada suara saya? Ada. Oke, kebetulan saya juga bukan bisa dibilang ya, bisa dikatakan saya baru juga memulai, bukan usaha, tapi saya terjun di dunia MC, tapi memang belum senior yang lain. Dan di sini saya kan hanya sebatas dikatakan MC di kota-kota kecil yang memang masyarakatnya pun sangat belum mengenal jauh atau belum banyak masyarakat yang memang terjun di dunia digital, sosial media seperti Instagram dan lain-lainnya. Dan itu yang membuat saya masih bingung bagaimana memasarkan jasa saya terhadap masyarakat sekitar. Juga yang kedua, saya memang mulai tertarik dengan WO, dengan wedding organizer atau wedding planner yang seperti sekarang anak-anak muda banyak lakukan di kota-kota gitu ya. Namun saya sendiri memiliki kekhawatiran, saya kan berada di kota kecil gitu ya. Apakah memang bisa saya memasarkan? Nah, yang jadi pertanyaan, ya bagaimana kira-kira ada tips and trick untuk memasarkan
hal yang baru gitu ya, seperti wedding organizer atau wedding planner di kota-kota kecil ini gitu, yang memang banyak masyarakat yang berpikir untuk apa sih kita pakai WO untuk mengatur ini, itu kan kita bisa lakukan sendiri gitu. Nah, saya takut ada pemikiran seperti itu, dan bagaimana cara menghadapinya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, nah begitu sedikit pertanyaan, apakah ada persamaan antara kita menawarkan jasa di hiburan seni dengan seperti tadi cateringnya, dekorasinya, begitu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Untuk Kang Beben MS, untuk sesi pertanyaan pertama ini kita sudah dulu, tapi masih ada sesi pertanyaan kedua dan ketiga. Mungkin dari pemateri, boleh nih mulai dari sisi akademis dulu ya Pak Cecep, boleh dijawab dulu. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya yang bisa saya sampaikan. Apa waktu itu yang saya lakukan begitu? Mungkin dunia digital sangat belum seedan ini begitu. Saya untuk WO harus memulainya dari mana? Ya saya di sini mungkin ada Teh Nuria saksinya waktu itu. Saya punya uang Rp50.000 untuk mencetak kartu nama begitu. Dibuatkan sebuah kartu nama kayak gitu. Dan harus berjuang meyakinkan masyarakat Garut yang mana waktu itu belum mengenal istilah dengan wedding organizer. Karena masih dikelola oleh keluarga. Iya betul, karena banyak ya klien yang memang sulit. Kadang ya ada beberapa kita menemukan klien yang kekeh gitu, pengen saweran, gak mau, pokoknya aku pengen saweran gitu, kayak gitu banyak sekali. Tapi di sini adalah saya membaca buku Filosofi Teras, di sana disebutkan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sirwahyuni dari Gurilab Teknik Percussion. Jadi di sini yang saya tanyakan, apakah itu termasuk pelanggaran atau pelanggaran atau dan bagaimana cara menanggapinya, cara menanggapi hal tersebut apabila terjadi lagi. Nah itu kalau dari sisi pelaku bisnis ya itu adalah hal-hal yang kurang etis kayak gitu. Jadi maksudnya ranahnya bukan pidana ataupun data itu kayak gitu ya. Nah tetapi itu kepada etika berbisnisnya begitu. Nah maka tidak salah ketika kita mendapatkan order, kita udah kemana-mana ya, kita udah nyari vendor, kita nyari venue, kita waktu itu nyari venue, kita keliling nih hotel, dicariin nih klien mau yang mana, oke kita cariin, gak jadi sama kita, jadinya sama yang lain gitu. Tapi di sini yang kita dapat tadi hikmahnya, kita jadi bisa kerjasama sama si WO-nya itu, kita jadi tahu, ternyata WO-nya itu kayak gitu, walaupun kita tidak bisa bekerja sama, setidaknya kita tahu, berarti karakter WO itu seperti itu. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Beben dari Garut. Apakah untuk kota Garut ini relate atau tidak gitu? Soalnya kulturnya agak sedikit berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Gitu saja sih. Orientasi ke sana kayak gitu ya, itu akan percuma kayak gitu. Nah maka dalam hal ini di mana kita bermain kayak gitu ya, bagaimana karakteristik para pemain, maka kitalah yang menyesuaikannya. Kan kalau jadi pada awal ibu saya merintis juga itu sebetulnya nggak di Bandung, di Sumedang tepatnya gitu. Jadi memang dia itu strategi marketingnya terdekatnya dulu, tapi dia tuh nggak mau cuma di situ doang. Jadi dia tuh ibu saya tuh ingin lebih lebih meluas. Jaringan lo ingin lebih meluas. Akhirnya dia memiliki target. Oke, berarti harus bisa ini gitu. Dan mungkin Akang Teteh Panitia boleh dipersiapkan untuk penyerahan sertifikat yang dilakukan secara online terlebih dahulu. Pertama, ya terima kasih kepada Pak Cecep. Selanjutnya sertifikat kedua kepada pemateri kedua Teh Wening, disilakan Teh.
Mohon izin kita ambil dokumentasi. Dengan berbagai pertimbangan, dapat kami umumkan bahwa pemenang daripada door prize webinar KKN kali ini yaitu yang pertama Kang Budi atau Budi Donat. Mungkin itu barangkali Bapak Ibu para peserta. Akang Teteh, terima kasih banyak-banyaknya atas segala perhatiannya. Sebelum kita beranjak ke aktivitas masing-masing selanjutnya, barangkali bisa kita ambil sesi foto terlebih dahulu. Kami di sini dan saya juga moderator atas nama panitia, atas nama penyelenggara webinar KKN dengan tema peningkatan kapasitas pengelolaan usaha penyelenggara pernikahan di Kabupaten Garut. Mohon izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.